Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Arlin Putri Winanti dari kelas PGMIA dengan NIM 2031800001. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Kesetaraan dan Keadilan Gender. Yang pertama yaitu tujuan dari penelitian ini. 1. Untuk mengetahui perkembangan gender secara nasional dan juga internasional. Yang kedua, untuk mengetahui kesetaraan dan keadilan gender yang ada di Indonesia. Metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dan di sini saya mengumpulkan jurnal sebanyak 30 referensi. Pendahuluan. Sekarang ini, kata gender sering kita dengar dan disebut-sebut, bahkan hampir di setiap lapisan masyarakat. Meski bukan hal baru, masih banyak orang yang kurang memahami hakikat gender yang sebenarnya, sehingga cenderung disalahartikan. Selanjutnya yaitu hakikat gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Menurut Muhtar, pengertian gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelaminnya. Menurut Fakih, pengertian gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Apa itu kultural? Kultural adalah sesuatu yang mengandung unsur budaya. Sedangkan menurut Mufidah, gender adalah pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan menurut H.T. Wilson, dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan pendapat yang dikutip dari Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi, gender adalah pembedaan peran, perilaku, perangai laki-laki dan perempuan oleh budaya masyarakat melalui interpretasi terhadap pembedaan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mengembangkan identitas gender secara berbeda. Mereka itu kebanyakan membedakan laki-laki dengan perempuan itu dengan maskulin dan feminim, di mana feminim itu harus bekerja pada sektor domestik saja atau pekerjaan rumah saja. Nah, apakah gender itu menjadi masalah? Gender tidak akan menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara perempuan dan juga laki-laki. Terjadinya ketimpangan gender ini karena salah satu jenis kelamin itu dirugikan, salah satu jenis kelamin itu dibedakan derajatnya, salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu, dan salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah. Misalnya perempuan itu diperlakukan lebih rendah daripada laki-laki, ataupun juga sebaliknya. Dan salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender yang disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat adalah karena faktor jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu merujuk pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan, dan juga penilaian. Bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan, hubungan antara pekerja dan juga kehidupannya. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembagian peran,
beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun juga laki-laki. Keadilan gender saat ini belum terwujud. Sebaliknya, sering terjadi ketidakadilan gender di tengah masyarakat. Ketidakadilan yang terjadi di dunia kerja, mulai dari gaji dan upah yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. PUG atau pengaruh utamaan gender adalah salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan melalui Impres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional. PUG merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam perkembangannya. Upaya PUG dalam pembangunan menunjukkan kemajuan yang sangat lambat, dan Impres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional sebagai dasar hukum implementasi PUG tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang PUG dalam RUU KKG. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama yaitu beban ganda, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Di sini ada anggapan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan itu bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadi kepala keluarga. Maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan saja. Dan yang kedua, marginalisasi. Contohnya yaitu banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari pembangunan. Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atau satu jenis kelamin tertentu yang disingkirkan, yaitu perempuan. Yang ketiga yaitu stereotipi, merupakan citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Jadi di sini ada anggapan bahwa pelabelan itu seperti menganggap bahwa perempuan itu lemah, seperti itu. Yang keempat yaitu subordinasi. Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Jadi di sini yang dianggap lebih penting atau lebih utama itu laki-laki, dan perempuan itu lebih direndahkan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan gender nasional dan internasional. Sejarah perbedaan gender atau gender difference antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal. Di antaranya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan dengan cara sosial maupun kultural, melalui ajaran agama maupun negara. Melalui proses panjang pula, sosialisasi tentang gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan yang kuasa, yaitu Tuhan. Seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dipertukarkan, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Feminis pada mulanya adalah gerak sekelompok aktivitas perempuan barat. Kemudian lambat laun menjadi gelombang akademik di universitas-universitas termasuk negara-negara Islam. Melalui program Women Studies, gerakan perempuan telah mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan lembaga organisasi. Lembaga-lembaga tersebut mendukung gerakan-gerakan perempuan.
Kemudian, kesetaraan gender disosialisasikan dengan gencar dan sistematis ke seluruh dunia melalui media, ormas, LSM, lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Wilayah gerakan kaum feminis begitu luas, dari tingkat internasional sampai menjangkau institut masyarakat terkecil yaitu RT. Kata feminis pertama kali ditemukan pada awal abad ke-19 oleh seorang sosialis berkebangsaan Prancis yaitu Charles Fourier. Kemudian pada awal abad ke-20, feminisme digunakan di Amerika dan Eropa untuk mendiskriminasikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada keistimewaan dan perbedaan perempuan daripada mencari kesetaraan. Feminisme digunakan untuk mendeskripsikan tindak hanya kampanye politik untuk pemilihan umum, tetapi juga hak ekonomi dan juga sosial. Kemudian, kaum feminis mengembangkan konsep gender pada tahun 1970 sebagai alat untuk mengenali bahwa perempuan tidak dihubungkan dengan laki-laki di setiap budaya dan bahwa kedudukan perempuan di masyarakat pada akhirnya berbeda-beda. Kemudian, wacana gender diperkenalkan oleh sekelompok feminis di London pada awal tahun 1977. Di Indonesia sendiri, kita bisa mengetahui sekarang bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan memberi arah pada terciptanya kesetaraan gender. Kesempatan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan lagi. Di Indonesia, jika terdapat kontestasi diskursus tentang gender di Indonesia, sebagian masih mempertahankan konsep lama bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sebaliknya, sebagian laki-laki menuntut posisi kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Dalam dasawarsa terakhir, Indonesia telah mencapai banyak perbaikan dalam hal kesetaraan gender, khususnya dalam akses pendidikan. Indonesia juga berada pada jalur yang tepat dalam upaya pencapaian Millennium Development Goals untuk pendidikan dasar universal dan paritas gender. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 1. Membaiknya kualitas hidup perempuan. Dengan hadirnya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut. Itu dibuktikan juga dengan bertambahnya perempuan yang mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu meningkatnya IPM Indonesia. Secara kuantitatif, membaiknya kualitas hidup ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Nasional atau Pembangunan Nasional (IPM). Yang terakhir yaitu menurunnya IPG 2016. IPG itu adalah Indeks Pembangunan Gender, diformulasikan sebagai rasio antara IPM laki-laki dan juga IPM perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.